Pada video kali ini saya akan menganalisa saham Ekat. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala yang ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari analisa tren Ichimoku. Kalau Ichimoku kita bisa lihat dengan jelas ya. Ini jelas bullish, oke? Sejak 2010 dia udah break Kumo monthly-nya, oke? Nah, terus di beberapa bulan terakhir atau lebih tepatnya 1 tahun terakhir ini udah jelas ini adalah trend sideways, oke? Nah, dia adalah bullish yang sedang terkoreksi saja, oke? Terus next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat nih. Nah, ini lihat nih Kumonya dari hijau, merah dan hijau lagi, oke? Ini jelas adalah sideways, oke? Untuk resistennya ini ada di sini, supportnya ada di sini, oke? Nah, terus kalau kita zoom di daily, kalau daily kita bisa lihat juga sama, ini jelas sideways, oke? Harga naik turun di atas Kumo dan di bawah Kumo terus, oke? Nah, jadi secara tren Ichimoku ini jelas adalah sideways yang dimana sideways-nya ini sebenarnya adalah koreksi dalam tren jangka panjangnya, oke? Next kita mau cek secara elliott wave-nya. Nah, kalau elliott wave ini saya langsung gabungin sama momentum. Nah, ini ada banyak ya, karena ini jelas adalah impulsif yang panjang. Jadi sebenarnya ini nggak perlu terlalu di counting yang benar sih. Tapi nggak apa, saya akan counting. Misalnya ini wave 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 4-nya di sini, terus sekarang 5. Saya mau kasih ini warna hitam. Dimana kenapa ini 4? Karena ini ya. Saya lihat ini wave 1, 2, 3-nya di sini, 4 dan sekarang 5. Nah, terus di sini saya lihat ini adalah wave 1, 2-nya pas Covid, ini 3-nya pas per tahun lalu, sekarang adalah 4 dan nanti ada 5. Ini saya mau kasih warna biru. Dimana kalau di momentum di monthly-nya ini saya lihat ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa 4-nya di sini sekarang 4? Kenapa? Karena di momentumnya ini masih mengarah ke bawah, oke? Walaupun dia sideways, tapi momentumnya sebenarnya masih lebih cenderung ke bawah, oke? Nah, jadi apakah ada kemungkinan kalau dia akan melanjutkan penurunan? Ya, jawabannya ada ya. Dia ada kemungkinan untuk dia melanjutkan turun dulu. Jadi sideways di sini. Sideways 1 tahun terakhir ini cenderungnya itu lebih ke turun, oke? Sebenarnya. Nah, cuma turunnya ini tetap ya ada batasannya, yaitu di Kumo monthly-nya, oke? Nah, terus kalau saya mau zoom lagi di weekly, kalau di weekly saya lihat ya, di sini saya lihat, ini kan saya counting wave 1. Nah, tapi wave 1 ini adalah wave 1 yang punya 3 wave saja, oke? Nah, terus di wave 3-nya juga sama, ini adalah 3 wave saja. Nah, yang artinya kalau wave satunya 3 wave 3-nya 3 wave, artinya ini adalah diagonal. Nah, kalau ini diagonal, artinya wave 4 akan masuk ke area wave 1, oke? Nah, akan masuk ke area sini 240. Berarti ini ada kemungkinan dia drop secara impulsif terus sideways, terus nanti akan sekali lagi dia drop sampai 240 baru naik. Nah, ini secara elliott wave ya. Nah, ini skenario kalau dia adalah tren diagonal untuk wave 5 sejak 2015 September, oke? Nah, apakah ada skenario lain? Ada ya. Tapi saya akan pakai skenario ini sebagai skenario utama. Kenapa? Pertama, karena secara tren elliott wave, walaupun dia bullish trend, tapi tren koreksinya ini masih belum selesai. Ditambah lagi kalau di weekly ya kita lihat, dia emang sideways, tapi sideways-nya ini emang cenderung ke bearish, oke? Kenapa? Karena harga ini nggak bisa tembus ininya, Kumo weekly, oke? Nah, skenario ini akan batal kalau pertama, dia bisa break resistance ini, oke? Resistance yang ini sebelumnya, oke? 310 lah, atau di Kumo weekly-nya, oke? Kalau misalnya ini break, dah, berarti skenario elliott wave-nya gagal dan dia kecil kemungkinan untuk sampai 240. Tapi kalau misalnya dia belum bisa break 310, artinya besar kemungkinan EKAD akan turun dulu ke 240 sebelum dia akan melanjutkan kenaikan, oke? Nah, ini adalah skenario utama. Skenario lain akan saya update kalau misalnya dia break di atas 310 atau ada perubahan yang signifikan, oke? Nah, terus next saya mau cek secara momentum. Momentum
Saya mau cek di monthly. Kalau monthly ya nggak ada divergence, tapi perhatikan ini momentumnya masih ke arah ke bawah, jadi ada kemungkinan momentum masih mendukung dia untuk turun. Tapi kalau misalnya dia udah ini nih, false break, kalau misalnya dia udah false break di 240 ya, 240, artinya harga akan bikin lower high. Lower high, iya, lower high maksudnya. Ini akan bikin lower high, terus stokastik kemungkinan besar ya kalau kita lihat ya. Ini kemungkinan akan bikin lower low. Nah, yang artinya ini akan muncul bullish divergence, oke? Nah, dan dah pas bisa tinggal wave 5-nya aja, oke? Nah, kalau misalnya ini muncul bullish divergence di time frame monthly ya, ini fix udah. Tapi konfirmasinya yaitu dia golden cross, oke? Nah, dan ini saya pakai stokastik 2633. Kalau kalian pakai stokastik lain mungkin akan agak beda ya. Nah, cuma kalau yang saya pakai ini 2633, kalau misalnya dia muncul divergence, ini akan jadi divergence yang sangat kuat. Apalagi divergence-nya muncul di monthly, oke? Nah, jadi kita bisa tunggu di sini, oke? Nah, terus next di weekly, momentum ini nggak ada, tapi kalau kita lihat di weekly, ini momentumnya walaupun dia sideways, momentumnya juga mengarah ke bawah ya, oke? Nah, jadi ini sebenarnya kalau buat saya pribadi, EKAD ini cenderung untuk turun ini sangat besar kalau menurut saya pribadi, oke? Nah, kalau daily nggak usah kita perhatikan karena ini momentumnya ini jelas. Ini adalah momentum sideways, naik turun nggak jelas, oke? Nah, jadi kita tetap fokus ke time frame weekly. Terus next, momentum kita udah selesai, momentum saya hapus dulu. Nah, terus next, targetnya di mana? Target price dan time, oke? Price, secara harga. Pertama dia akan karena ini skenario diagonal, pertama targetnya akan masuk ke 240. Kedua, kita akan tarik Fibonacci, dari panjang wave 3 untuk mengukur target wave 4, oke? Nah, berarti areanya di sini. 240 sampai ke 50%-nya, oke? Nah, ini adalah target secara price untuk EKAD, oke? Nah, terus kalau kita lihat di monthly, ini juga lihat ya. Kalau di monthly, ini kebetulan area Fibonacci 50% sampai 0,38 dan area 240 di sini. Ini juga masuk ke area dekat ini, oke? Kalau misal dia turun lagi, dia masuk ke area dekat Kumo monthly-nya, oke? Nah, terus secara time-nya gimana? Secara time pertama, ini kan September ya sekarang, berarti dia kemungkinan dari sini sampai ke sini. Nah, ini secara time, oke? Dia kemungkinan akan terpantul di area Kumo monthly, oke? Jadi secara time dan price di Ichimoku monthly kita langsung dapat. Tapi kalau karena ini monthly, sebenarnya ini kan terlalu besar kan, terlalu besar, oke? Nah, jadi kita mau zoom lagi di weekly, kita mau tambahin secara ini kan secara time Ichimoku monthly ya. Nah, oke. Terus next, saya mau gabungin time secara Fibonacci time, oke? Untuk materi Fibonacci time kalian bisa cek link di playlist. Saya mau tarik swing low ke swing high, proyeksikan ke swing high untuk cari swing low. Lihat saya sini, 100%-nya kemungkinan besar nggak dapat ya. Kemungkinan ya di sini 1272 sampai 1618, oke? Nah, terus saya mau cek lagi, saya mau tarik swing high ke swing high ini, proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya, oke? Ini juga dekat 200%. Dan kalau bentar ya, saya mau coba tambahin 2,272 dapat gak? Ya di area sini juga oke. Nah, dari secara time ya dekat-dekat lah di sini kan. Nah, dari plus minus lah ya. Walaupun nggak dapat time secara yang bagus banget, ini juga ya lumayan lah masih bisa dapat kemungkinan. Di kurang lebih ini dan berarti secara time ini ada di awal tahun 2023, oke? Nah, secara harga ini ada di kurang lebih 220 sampai 240, secara time-nya ada di awal tahun 2023. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya itu nanti tunggu ini ya, tunggu dia break ke bawah, nanti mungkin akan lebih jelas. Tapi kalau dia belum break ke bawah ini agak susah ya. Nah, tapi secara keseluruhan kita udah dapet nih. EKAD secara pattern dia akan melakukan penurunan dulu. Penurunan koreksi ya. Secara momentum, nanti kita tunggu momentumnya balik alias akan muncul bullish divergence di sini nanti
secara targetnya itu ada di 220 sampai 240, secara time-nya ada di awal tahun 2023 nanti. Oke. Nah, itu secara teknikal, secara fundamental kita mau cek ya. Ekuitas pertama book value, tahunan EPS-nya tahunan juga. Oke. Nah, saya mau zoom out. Nah, ini bagus ya. Book value naik terus. Oke. Nah, kalau secara logarithmic juga naik terus, masih oke. Terus EPS-nya ini juga naik terus, cukup bagus. Nah, cuma kalau kita lihat ya, beberapa tahun terakhir ini masih tetap naik ya, oke. Jadi secara kinerja, Ekat ini bagus ya, yang saya lihat ya. Nah, terus saya mau cek secara EPS per quarter, oke. Nah, per quarter ini saya mau hilangkan dulu. Nah, saya mau coba kasih koordinat 0. Koordinat 0 di EPS. Oke, berarti EPS-nya selalu positif. Dan kalau kita lihat ya, di sejak 2016 sampai sekarang ini kayaknya EPS-nya stuck ya, sideways terus. Dan kurang lebih nilai tengahnya ada di sini. Ini mungkin saya anggap 6 deh rata-ratanya. Jadi rata-rata EPS-nya ini walaupun dia stuck, tapi rata-ratanya di 6, oke. Nah, terus kenapa dia bisa turun walaupun kinerjanya bagus? Karena lihat nih, kuartal 2 2022 ini di bawah rata-ratanya atau EPS-nya di bawah 6, oke. Nah, tapi apakah dia bisa balik lagi? Kelihatannya sih bisa ya. Kalau kita lihat ya, dia naik turun, naik turun, naik turun dan seterusnya, oke. Ini kebetulan dia turun. Nah, terus mungkin nanti dia akan lanjut naik, oke. Bentar. Nah, oke. Nah, terus next, kalau misalnya IPS-nya rata-rata 6 ya. Ini kan kalau IPS quarter ya. IPS per quarternya 6. Berarti untuk 1 tahun 4 quarter itu berarti tinggal kali 4 kan. Berarti harusnya secara keseluruhan ya rata-rata tiap tahun Ekat ini dapat IPS-nya 24. 24 ya. 24 kalau normalnya. Kalau IPS-nya 24, seharusnya harga wajar kalau normal ya, tinggal kali 10, 240. Udah dapat. Secara price kalau kita patok di IPS itu wajarnya di 240. Secara teknikal juga dapat di 240. Jadi ini kemungkinan besar untuk turun ini sebenarnya cukup oke. Ada faktor yang mendukung secara fundamentalnya juga. Terus next. Berarti kenapa kinerjanya bagus tapi dia mau turunkan? Berarti ada kemungkinan kalau ini sebenarnya dinilai lebih mahal dari biasanya. Makanya dia ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan dulu, oke? Nah, next kita mau cek ya secara PBV dan PER, oke? Seperti biasa saya mau gabungin Bollinger Band dan kita mau cek ROE-nya juga per quarter. Nah, untuk Bollinger Band saya mau pindah ke ini ya, ke panel yang PBV. Ini sumbernya pakai PB rasio. Oh ini start, salah. PBV-nya di bawah lagi. Nah, sumbernya pakai PB rasio. Oke. Nah, terus untuk panjangnya ini pakai 260 candle. Karena kalau di weekly ini setara 5 tahun ya. Nah, di sini saya mau zoom out dulu. Nah, kalau kita lihat ya, ROE-nya ini cukup bagus. Walaupun kelihatannya turun, tapi ROE-nya ini masih stabil di atas kurang lebih plus minus 10. Jadi ROE Ekat ini masih cukup oke. Kinerjanya cukup oke, nilai bukunya naik terus. Tapi yang masalah ini, lihat nih. Pertama nih, PBV. Ekat ini dinilai, nih saya PBV di atasnya. Ekat dinilai di atas rata-rata 5 tahun terakhir, oke? Jadi kalau dia mau turun, ini lebih wajar. Dia akan balik ke harga yang lebih wajarnya, oke? Tapi apakah sekarang mahal? Jawabannya enggak ya. Ekat ini enggak mahal, tapi juga enggak murah. Makanya dia ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Nah, terus masalahnya yaitu di PER, oke? PER-nya yang awalnya itu dihargai lebih murah, sekarang dihargai lebih tinggi. Makanya kalau misal dia turun, ini akan sangat memungkinkan dia untuk turun. Kenapa? Ketika dia turun, dia akan balik ke PER yang lebih wajar, oke? Nah, ketika dia turun ke target 240, secara teknikal, itu didukung sama fundamentalnya. Emang benar, Ekat ini kinerjanya bagus, tapi dinilai masih lebih tinggi dari biasanya. Nah, makanya itu adalah faktor yang mendukung untuk dia melanjutkan penurunan dulu, oke? Nah, terus next, apakah dia bisa lanjut naik lagi? Jawabannya bisa ya. Nah, tapi target kenaikannya ada di mana? Saya mau coba cek ya.
sekilas aja. Nah, nih, pertama nih, cara kita cek ya sekilas di sini. Kan berarti kita udah tahu nih, target penurunan minimal di 240. Terus next, kita udah tahu nih, wave 3 lebih pendek dari wave 1. Lebih pendeknya dari mana? Saya ukur panjang wave 3, terus Fibonacci-nya saya proyeksikan ke wave 1. Nih, wave 1 lebih dari 100%-nya. Artinya wave 3 lebih panjang dari wave 1 dong. Nah, berarti saya mau proyeksikan ke wave awal dari wave 5-nya nanti. Anggap aja dia cuma turun sampai 240. Artinya, nilai maksimum untuk kenaikannya itu ada di sini. Nah, di sini. Terus saya mau clusterin sama ini. Nah, udah kita dapat nih. Fibonacci cluster 0,618, 1618, berarti target utama ikat itu sebenarnya ada di sini. Atau kalau enggak di sini. Oke. Lebih bagus di sini sih. Kita kasih target utama ya. Di sini. Kita mau kasih 450 yang angka psikologi. Angka psikologi 450, area Fibonacci 0,618 dan 1618. Nah, ini adalah target untuk ekatnya, oke? Secara jangka panjang. Nah, berarti ekat. Apakah dia bisa naik lagi? Jawabannya bisa ya. Kalau misalnya dia naik lagi, tembus 310, berarti ada kemungkinan dia akan langsung kejar targetnya 450. Nah, tapi kalau misalnya enggak, berarti dia ada kemungkinan dia mau turun dulu sampai ke 240, baru dia akan lanjut naik kejar ke 450. Nah, jadi untuk kesimpulannya, Ekat kesimpulannya, secara tren jangka panjang, ini bullish trend. Tapi untuk beberapa minggu terakhir atau 1 tahun terakhir ini, dia masih masuk ke dalam koreksi tren yang dengan target penurunan ke 240 kurang lebih sampai di awal tahun 2023. Nah, terus secara fundamentalnya gimana? Secara fundamentalnya sebenarnya Ekat ini punya kinerja yang bagus. Secara PBV-nya ini, tapi sayangnya di PBV dia masih di atas 5 tahun terakhir dan pair-nya ini masih agak cukup tinggi. Makanya ini salah satu faktor yang memungkinkan Ekat untuk melanjutkan penurunan dulu, baru akan melanjutkan kenaikan. Proyeksi kenaikannya itu ada di mana? Ada di kurang lebih 450, oke? Tapi bukan berarti ini langsung bisa naik dalam 1-2 minggu ya. Ini yang saya analisa ini pasti dalam jangka panjang. Jadi kemungkinan dia sampai 450 ini mungkin bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa 3 tahun lagi, oke? Nah, jadi apakah ini cocok untuk trading? Ya, analisanya bukan buat trading ya. Lebih tepatnya, ya kalian bisa pakai infonya untuk inilah, oke? Nah, berarti ada chance kemungkinan dia bisa naik 50%, tapi dia ada chance juga kemungkinan dia bisa drop 25%, oke? Nah, jadi hati-hati, tetap ada risiko. Nah, sekian untuk analisa Ekat. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.